Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tugas akhir kami dari mata kuliah Pengantar Bisnis Manajemen A. Adapun yang akan kami presentasikan adalah Cafe Books, di mana Cafe Books ini, alasan kami mengambil Cafe Books adalah di mana Cafe Books adalah sebuah konsep bisnis. Jangan dulu di next, Bang. Lu gila. Oke, ulang. Sedikit. Ya ulang nih Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tugas akhir kami dari mata kuliah Pengantar Bisnis Manajemen. Adapun tema yang kami ambil dari tugas akhir kami adalah Cafe Books. Dan alasan kami mengambil tema tersebut adalah karena Cafe Books adalah sebuah konsep bisnis yang menggabungkan dua hal yang disukai banyak orang, yaitu kopi dan buku. Tapi sebelum kami menjelaskan inti materi pada tugas akhir kami, ada baiknya saya memperkenalkan dulu nama-nama kelompok dari kelompok 9. Next. Adapun anggota dari kelompok 9 yaitu ada yang pertama Muhammad Ilham Safitra Hendra, yang kedua Muhammad Zulfikri Sadra, yang ketiga Muhammad Yusuf Fikri, yang keempat Maiko Raditya Wirawan, yang kelima Muhammad Iqbal, dan yang terakhir Andi Adnan. Selanjutnya, next. Nah, selanjutnya kita masuk ke Dena Cafe. Pada Dena Cafe yang telah kami buat ini, terdapat 4 model kursi, yang dimana satu model kursi itu ada di bagian outdoor, dan di bagian dalamnya itu terdapat 3 model kursi. Dan konsep yang kami ambil ini adalah ketika customer masuk dari pintu depan akan langsung melihat rak buku dan kursi dan meja-meja yang berbagai bentuk, yang dimana tujuannya adalah untuk dimana para customer itu melihat nilai estetika pada desain yang kami buat. Dan ketika customer itu datang untuk membaca dan menyeduh kopi mereka, pasti pada hari itu mereka akan memfoto-foto agar dijadikan sebagai story mereka. Next. Pun side plan yang telah kami buat, yaitu di bagian luar dari cafe books kami terdapat area parkir, di mana area parkir ini ada 2 bagian. Yang pertama, area parkir bagian depan yang dikhususkan untuk area parkir mobil. Dan area parkir samping book cafe kami adalah area parkir yang dikhususkan motor. Next. Langsung melihat lokasi yang amat strategis yang telah kami pilih. Dan lokasi ini terletak di kawasan CPI atau Central of Indonesia, di mana CPI sendiri adalah pusat perekonomian di Makassar. Dan teman-teman bisa melihat pada lokasi yang kami pilih terdapat hotel, di mana hotel-hotel tersebut adalah tempat penginapan di mana ketika customer ingin pergi atau ingin mengunjungi suatu kafe kami, itu sangatlah mudah karena sangatlah dekat. Baik, selanjutnya materi akan dijelaskan oleh kelompok kami. Pembahasan selanjutnya adalah mengenai latar belakang kami merancang ide bisnis Coffee Books. Dalam era modern ini, perubahan gaya hidup dan tren konsumsi telah menciptakan peluang baru bagi inovasi di sektor bisnis. Nah, tren baru itu berupa bisnis
kuliner yang mana para pelanggannya itu tidak hanya fokus pada kualitas makanan atau minumannya, tetapi juga pada lingkungan dan pengalaman unik yang mereka dapatkan. Nah, maka dari itu kami merancang sebuah kombinasi antara kafe dan perpustakaan yang kami sebut sebagai coffee box dan telah muncul sebagai konsep yang menarik dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat urban yang semakin mengapresiasi kehidupan santai sambil mengejar pengetahuan. Selanjutnya kami akan membahas mengenai segmentasi pelanggan, yang mana kami menargetkan 4 pelanggan. Yang pertama itu ialah komunitas pembaca. Untuk komunitas pembaca sendiri, tempat ini kami harapkan dapat menjadi rekomendasi yang nyaman dan mendukung semangat pembacaan mereka. Yang mana kafe ini diharapkan dapat menjadi tempat yang ramah pembaca. Kemudian pelanggan kedua yang kami targetkan di sini adalah para pecinta kopi. Pelanggan potensial kami berupa pecinta kopi sejati yang menghargai kopi berkualitas tinggi. Selanjutnya ada para pekerja kantoran. Kami menargetkan para pekerja profesional yang sedang mencari suasana nyaman dan rileks untuk bekerja dan mendapatkan inspirasi. Terakhir ada para pelajar yang membutuhkan tempat nyaman untuk mengerjakan tugas dan berkumpul bersama atau nongkrong. Selanjutnya, Oke, selanjutnya adalah nilai unggulan. Di sini kami telah menetapkan 4 poin nilai unggulan yang kami dapatkan. Yang pertama adalah lokasi strategis dan akses mudah. Karena terletak di pusat aktivitas perkotaan, Coffee Books ini dapat menjadi destinasi yang dapat dijangkau dengan cepat oleh para pekerja kantoran, pelajar, dan pengunjung kota. Selanjutnya adalah atmosfer menyenangkan dan nyaman, di mana Coffee Books ini kami mendesain sebuah interior yang hangat, furniture yang nyaman, dan pencahayaan yang telah disesuaikan agar dapat meningkatkan kenyamanan para pelanggan kami dalam melakukan pekerjaannya dan membaca, dan untuk meningkatkan nilai promosi dan mendapatkan pengalaman yang positif. Selanjutnya adalah koleksi buku yang kaya dan beragam, di mana pelanggan kami akan disajikan dengan buku-buku baru dan dari banyak genre-genre lain sehingga dapat memuaskan keingintahuan para pecinta buku kami. Selanjutnya adalah kopi berkualitas tinggi dan menu kuliner. Para pengunjung dapat menikmati kopi spesial yang disajikan dengan keahlian atau memilih dari berbagai opsi makanan ringan yang lezat yang kami sediakan. Next. Selanjutnya pada bagian saluran. Nah, jadi saluran bisnis Coffee Box ini merupakan fondasi strategis yang mendukung bagaimana produk dan layanan disampaikan kepada pelanggan. Nah, untuk mencapai pelanggan yang potensial, Coffee Box ini mengandalkan integrasi sosial media dan website sebagai saluran utama. Nah, jadi yang pertama itu sosial media. Melalui sosial media seperti Facebook, Instagram, dan lainnya, Coffee Box akan membangun keterlibatan dengan komunitas dan saran pelanggan. Nah, platform tersebut akan digunakan sebagai sarana efektif untuk mempromosikan fasilitas, menyampaikan penawaran terkini, dan menciptakan citra merek yang menarik. Nah, yang kedua itu adalah website. Nah, selain sosial media tadi, website itu menjadi pusat informasi yang menyeluruh tentang Coffee Box. Pelanggan dapat menemukan rincian lengkap mengenai ruang kerja, koleksi buku, fasilitas, dan prosedur pemesanan. Website bukan hanya sebagai saluran informasi, tetapi juga berfungsi sebagai saluran penjualan. Nah, jadi dengan kedua saluran tersebut, sosial media dan website sebagai saluran utama, Coffee Books memastikan bahwa nilai yang ditawarkan, baik itu dari segi kualitas kopi maupun atmosfer membaca, dapat diakses dan dipahami secara efektif oleh pelanggan. Saluran ini tidak hanya mengenai distribusi fisik produk, tetapi juga tentang membangun komunitas, mengkomunikasikan nilai merek, dan menciptakan pengalaman yang holistik bagi pengunjung Coffee Books. Next. Baik, selanjutnya sumber penghasilan. Beberapa sumber penghasilan yang dimiliki dari bisnis Coffee Box ini. Yang pertama, penjualan kopi dan minuman. Coffee Box menawarkan berbagai jenis kopi spesial, kopi lokal, minuman dingin, teh, dan minuman lainnya. Harga produk ini mencakup biaya bahan baku, persiapan, dan pelayanan dengan markup yang menghasilkan keuntungan bagi bisnis. Yang kedua, penjualan makanan ringan. Selain minuman, Coffee Box juga dapat mendapatkan pendapatan dari
penjualan makanan ringan, roti, kue, atau produk makanan tambahan lainnya. Yang ketiga, penjualan merchandise. Untuk memperkuat identitas merek dan memberikan pilihan tambahan kepada pelanggan, Coffee Box dapat menjual merchandise seperti gelas kopi berlogo, tas, buku berlabel khusus, atau barang-barang branded lainnya. Ini dapat menjadi sumber pendapatan tambahan dan membangun loyalitas pelanggan. Yang keempat, sponsorship. Coffee Box dapat menjalin kemitraan atau sponsorship dengan merek-merek tertentu, terutama yang terkait dengan industri kopi, penerbitan, atau budaya. Ini dapat mencakup promosi bersama, acara khusus, atau pemasaran lintas merek yang menguntungkan kedua belah pihak. Selanjutnya, Baik, selanjutnya kita masuk ke mitra utama. Nah, berikut adalah beberapa mitra potensial yang memiliki peluang besar untuk bekerja sama dengan bisnis Coffee Box kami. Yang pertama itu adalah pemasok kopi dan produk makanan. Kerjasama erat dengan pemasok kopi berkualitas tinggi dan penyedia makanan dapat memperkaya menu Coffee Box. Mitra ini akan memberikan keberagaman dalam sajian kopi dan makanan, serta dapat menciptakan pengalaman kuliner yang unik. Yang kedua itu penerbit dan distributor buku. Kemitraan dengan penerbit dan distributor buku memungkinkan Coffee Books untuk memperluas dan memperbarui koleksi bukunya secara berkala. Diskon khusus atau acara promosi dengan pihak ini dapat meningkatkan daya tarik bagi para pembaca. Yang ketiga itu perusahaan teknologi. Mitra dalam bidang teknologi dapat membantu meningkatkan pengalaman pelanggan melalui solusi pemasaran online, aplikasi seluler, dan program loyalitas. Integrasi teknologi dapat memberikan kenyamanan dan efisiensi dalam pelayanan. Yang keempat itu komunitas pembaca dan klub buku. Kerjasama dengan komunitas pembaca lokal dan klub buku memberikan peluang untuk mengadakan acara bersama, seperti diskusi buku, pertemuan penulis, atau event literasi. Hal ini dapat memperdalam ikatan dengan komunitas pembaca. Dan yang terakhir itu pusat edukasi dan pelatihan. Bekerja sama dengan lembaga pendidikan atau pusat pelatihan untuk menyelenggarakan workshop atau seminar di Coffee Books dapat menciptakan suasana pembelajaran yang unik. Ini bisa menjadi daya tarik bagi mereka yang mencari pengalaman belajar yang santai. Next. Terakhir, kita masuk ke bagian kesimpulan. Jadi, Coffee Books merupakan bisnis yang memiliki konsep perpaduan antara kafe dan perpustakaan. Lokasi yang strategis di pusat kota dapat menawarkan akses yang mudah dan menjadikannya destinasi ideal untuk masyarakat yang mencari tempat nyaman untuk berkumpul, bekerja, dan lainnya. Coffee Books memiliki potensi untuk menjadi pusat budaya komunitas yang tidak hanya memenuhi hasrat pecinta kopi dan buku, tapi juga menjadi tempat inspiratif untuk kolaborasi dan pertemuan. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.